Islam telah melarang umatnya segala macam darah, daging babi, dan semua binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Mungkin umat Islam meyakini hal ini hanya dengan larangan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam semakin takjub dengan kebenaran Al-Quran dengan bermacam-macam bukti ilmiah yang diungkapkan oleh para ahli biokimia yang sebagian besar mereka non-muslim. Haramnya babi sering menjadi perdebatan dan menggugah banyak pihak untuk menjawab kenapa babi diharamkan. Argumen awal yang populer adalah ditemukannya banyak kandungan cacing pita pada daging babi. Argumen ini tentu saja pada kemajuan teknologi sangat mudah untuk dipatahkan, karena dengan teknik pengolahan dan pensterilan yang baik, cacing pita akan mudah dihilangkan dengan mudah. Argumen lain adalah kandungan kolesterol tinggi pada babi. Argumen ini tentu juga akan mudah dipatahkan karena pertanyaan, kenapa otak sapi atau otak udang tidak diharamkan? Babi merupakan binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Banyak fakta ilmiah yang mengungkapkan tentang akibat buruk memakan daging babi. Di antaranya adalah: yang pertama, struktur DNA daging babi memiliki kemiripan struktur dengan DNA manusia, baik struktur internal maupun struktur DNA kulit luarnya, sehingga tidak mengherankan kenapa babi sering dipakai untuk mengganti anatomi manusia pada praktek mahasiswa kedokteran. Kesamaan struktur tersebut membuat daging sulit untuk dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Dalam daging babi memiliki back fat yang tinggi yang mudah mengalami oxidative rancidity. Yang kedua adalah menurut Profesor Dr. Insinyur Rahman Nur, seorang pakar genetika ternak, dalam bukunya Rahasia dan Hikmah Pewarisan Sifat, menyatakan babi memiliki tingkat kesamaan yang sangat tinggi dengan manusia, sehingga memakan daging babi dapat dinilai sama seperti sifat kanibal dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan kelainan generasi berikutnya. Fakta unik lain yang diungkapkan dalam penelitian di Laut Selatan di Polinesia, di mana terdapat aksi kanibalisme yang berawal dari kebiasaan memakan daging babi. Karena adanya kesamaan rasa daging babi dengan daging manusia. Di samping itu, babi merupakan binatang yang memiliki air seni melimpah, sehingga air seni tersebut masuk ke dalam darah dan bahkan mengotori dagingnya. Akibatnya, bau daging babi sedikit lebih amis dibanding dengan daging sapi dan binatang lainnya. Lalu kemudian kandungan asam urat pada daging babi juga lebih besar dibandingkan dengan binatang yang lainnya. Segala macam darah menurut analis kimia mengandung asam urat uric acid yang sangat tinggi. Jika manusia mengkonsumsi darah, maka senyawa uric acid tersebut akan berubah menjadi racun dalam tubuh dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Asam urat akan menjadi sampah dalam darah. Asam urat ini terbentuk dari akibat metabolisme yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh kandungan urin dalam makanan. Secara normal, senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran dan 98% asam urat dalam tubuh dikeluarkan melalui urin dan dibuang melalui air seni. Allah telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan tabiat seseorang. Harta dan makanan yang halal dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih dan memilah harta dan makanan untuk diri kita, anak-anak dan keluarga yang kita cintai. Jangan sampai memakan barang dan makanan yang haram, baik berupa daging ataupun yang lainnya. Apalagi dewasa ini, orang-orang sudah banyak yang tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diisyaratkan dalam sabdanya, akan datang kepada manusia suatu zaman ketika itu seseorang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari.
sehingga sangat perlu pengetahuan yang cukup untuk dapat memilah dan memilih hewan yang diperbolehkan untuk dimakan. Di antara hewan yang diharamkan untuk dimakan adalah babi, dan ini sudah merupakan kesepakatan kaum muslimin, sebab pelarangan memakan daging babi sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah. Allah mengharamkan daging babi karena najis, sebab makanan yang paling disukainya atau makanan favoritnya adalah kotoran dan ia berbahaya pada semua daerah. Rasulullah sendiri menyatakan bahwa Allah mengharamkan babi dan harta hasil penjualannya. Tentu saja hal ini menunjukkan pengharaman jual beli babi dan dagingnya serta seluruh anggota tubuhnya, walaupun sudah diusahakan untuk mengubahnya dalam bentuk-bentuk lain, misalnya sebagai katalisator atau dicampur dengan daging lainnya. Hal ini juga ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada tahun penaklukan Mekah, dan beliau waktu itu berada di Mekah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh menjual lemak bangkai karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan menyimaki kulit serta dipakai orang untuk bahan bakar lampu?" Maka beliau menjawab, "Tidak boleh, ia tetap haram." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi ketika itu, "Semoga Allah memusnahkan orang Yahudi. Sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya, lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ternyata daging babi bukan hanya diharamkan di agama Islam saja. Yang pertama, Yahudi. Dalam Taurat secara jelas telah disebutkan pernyataan yang mengharamkan makan daging babi. Sesungguhnya babi adalah hewan yang tidak layak untuk dimakan, tidak bersih, dan haram untuk dimakan, serta tidak boleh disentuh jika sudah menjadi bangkai. Babi adalah kotoran bagi manusia. Surat As-Safar. Yang kedua, Nasrani. Kitab Perjanjian Lama telah mengharamkan makan daging babi, sementara orang-orang Kristen mempercayai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Keduanya dalam pandangan mereka adalah kitab suci yang menggabungkan ajaran-ajaran kedua kitab tersebut. Yang pasti ajaran pokok semua pendeta secara keseluruhan berpegang kepada Perjanjian Lama ini. Dan yang ketiga ada Konghucu. Mayoritas orang Cina adalah pembentuk agama Konghucu yang telah mengharamkan daging babi. Ini berdasarkan kitab mereka yang secara tegas menyebutkan bahwa tidak seorang pun diperkenankan makan daging babi atau daging anjing. Kitab suci ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu, dan orang-orang Mesir kuno pun telah mengetahui bahaya akibat daging babi atau anjing. Oleh karena itu mereka pun mengharamkannya. Dan yang keempat ada Hindu. Bagi para pemeluk agama Hindu telah mengharamkan diri mereka sendiri makan daging babi. Mereka harus benar-benar menjauhinya karena tuntunan ajaran agama mereka, dan mereka menganggap makan daging sebagai perbuatan yang memalukan. Ada satu pertanyaan yang isinya adalah, bagaimana hukumnya jika tidak tahu atau tidak sengaja memakan daging babi? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan orang yang tak sengaja diperbuat oleh hambanya, termasuk makan daging babi. Hal ini pula dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, akan tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Dengan demikian, jika umat Islam makan daging babi karena tidak tahu atau tidak sengaja, maka tak terhitung dosa di sisi Allah. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang pengharaman babi baik dalam agama Islam ataupun agama lainnya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka video ini silakan like, komentar, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.